Salam Bapak Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini di hari Sabat Tuhan kita kembali boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan melalui ibadah kita. Untuk itu siapkan hati kita percaya hadirat Tuhan akan menolong kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu kita akan memohon anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah kita. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang setia dengan segala karya dan perbuatannya. Dan biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus melebar sekutar memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk saat ini kita masih boleh beribadah walaupun kita di rumah masing-masing. Mari kita undang Tuhan untuk datang ke rumah kita. Biarlah kita boleh merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita pujikan pujian. Ku bersyukur Bapa. Dan jangan
Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kembali Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Ampuni dan layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh datang Tuhan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberkati kami. Berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan. Tuhan, semua sudah Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu kami hanya untuk kemuliaan akan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Sehat ya Bapak Ibu? Kita bersyukur Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan memberikan perlindungan, dan Tuhan selalu menolong kita. Satu kata yang mungkin mudah kita katakan, tapi sulit untuk kita lakukan, yaitu bersyukur. Mari kita belajar bersyukur, karena di dalam bersyukur ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera daripada Tuhan. Segala puji syukur kita bagikan kepada Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya.
Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sorak haleluya hanya untuk Tuhan. Pujian kita hanya untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan persiapkan hati kita. Bila hati kita boleh disirami oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita. Hanya satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang setia, waktu-mu selalu yang terbaik. Tuhan, Engkau sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktu-mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan bahkan Engkau akan memberkati kami dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Roh Kudus, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, pikiran, telinga kami, untuk kami diberkati. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga hamba-Mu layak menyampaikan firman Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu ini dengan berkat-berkat yang daripada Engkau. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, pada pagi hari ini, saya sebelum menyampaikan firman, saya menyapa dulu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik dan luar biasa. Itu yang harus kita katakan. Dan kita harus berani mengatakan seperti itu. Baik dan luar biasa. Karena apa? Hal-hal yang kita ucapkan, hal-hal yang kita katakan, itu adalah selain penyemangat diri kita, itu bagian dari iman kita dan doa kita. Jadi ketika kita mengatakan hal baik, hal itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Baik dan luar biasa. Ya, kita langsung saja membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan saya ambilkan di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya beri judul atau tema mekar di masa sukar. Kalau kita lihat dan amati keadaan saat-saat ini atau bahkan 2 tahun terakhir, kita berhadapkan dengan masa sulit atau masa-masa yang sukar. Ya, dengan adanya pandemi, segala sesuatu dibatasi. Banyak beberapa aspek dalam kehidupan kita yang mengalami penurunan, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan bahkan aspek spiritual. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, di luar sana dengan adanya pandemi, banyak orang yang kecewa dengan keadaan, banyak orang yang berputus asa dengan keadaan, dan banyak tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas. Dan kita sebagai anak-anak Allah, umat pilihan Allah, harus bisa menyingkapi dengan keadaan-keadaan yang sulit seperti ini. Seperti tadi dalam firman Tuhan dikatakan, Nabi Habakuk, dia mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, artinya apa? Segala sesuatu itu penuh dengan kesusahan, karena Nabi Habakuk pada waktu itu hidup pada masa raja-raja di zaman kerajaan Yehuda itu,
kesengsaraan, kesusahan, kesulitan dialaminya. Dan apa respon atau tanggapan yang Nabi Habakuk ini lakukan? Dia bersorak-sorai. Dia bisa memuji Tuhan. Dia melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengambil ada 3 hal yang menjadi kekuatan kita atau nasihat kita pada pagi hari ini untuk kita bisa melakukan di masa-masa yang sulit. Yang pertama, di masa-masa sulit kita harus bersikap seperti apa? Tetap mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang pertama, tetap mendekatkan diri dengan Tuhan. Di masa sulit seperti ini, tidak bijak ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang sukar, sulit, kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Yang ada hanyalah masalah akan terus bertambah dan tidak akan mendapatkan solusi. Yang harus kita lakukan di masa-masa yang sulit, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga masalah jalan keluar itu bisa kita hadapi dengan sukacita. Di dalam Ibrani di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Sekarang tadi saya sudah singgung aspek sosial juga mengalami keterbatasan. Salah satunya aspek ibadah kita. Ibadah kita dilaksanakan secara online, tapi itu bukan berarti salah satu cara untuk kita menjauhkan diri pada Tuhan. Apapun kegiatannya, apapun acaranya, ketika itu berkaitan dengan ibadah, jangan kita tinggalkan. Kita terus bisa beribadah kepada Tuhan. Sekarang banyak kita bisa mendapatkan channel-channel ibadah karena teknologi sangat berkembang pesat. Jadi bahwa kehidupan kita tidak boleh menjauhkan diri dari ibadah. Karena di dalam ibadah itu, di situ ada sorak-sorai menyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan masih banyak hal-hal yang lain yang kita lakukan di situ. Jadi di situ Allah akan memberkati kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat kehidupan Ayub. Dia pada waktu masa sulit, dia tidak sedikit pun meninggalkan Tuhan. Bahkan cacian, bujukan dari rekan, teman ia dapatkan, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan. Itu yang harus kita teladani sebagai orang-orang yang beriman atau sebagai orang-orang atau anak-anak Allah. Yang kedua, dalam masa sulit, apa yang harus kita lakukan? Bersyukur atas kehidupan yang kita jalani. Dalam Filipi 4 ayat 13 di sana dikatakan, segala perkara dapat utanggung di dalam Dia. Jadi Rasul Paulus mempunyai iman dan harapan kepada Tuhan Yesus. Ketika kita berharap kepada Tuhan, masalah sulit apapun, situasi sesukar apapun, pasti akan ada jalan keluarnya. Iman kita, mari bersama-sama berikan kepada Tuhan Yesus, supaya kehidupan kita atau kita bisa
berjalan, bisa melewati setiap kesukaran hidup, kesulitan hidup yang ada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanannya juga Rasul Paulus tidak sedikit banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami tantangan atau hambatan. Namun dia tidak menyerah begitu saja dengan keadaan. Dia mengalami penganiayaan, dia mengalami kekurangan secara ekonomi, tapi semuanya itu bisa diatasi atau dilewati. Karena apa? Rasul Paulus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu. Kemudian ada hal yang perlu kita ketahui atau kita mengerti, bahwa mengucap syukur bukan hanya kita dilakukan saat ibadah saja. Mengucap syukur bisa kita lakukan karena ada pertanyaan seperti ini. Apa saja yang harus kita syukuri dalam hidup ini? Yang kita syukuri dalam hidup ini banyak sekali. Kita bisa berangkat kerja dengan selamat, kita bersyukur. Kita bisa menjalani hari ini dengan bersyukur. Kita mendapatkan berkat Tuhan, kita bersyukur. Bahkan kita mendapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita juga harus bersyukur. Kapan saja dan di mana saja kita bisa bersyukur. Karena Allah kita tidak terbatas. Dia tahu apa yang kita katakan, apa yang kita panjatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, yang ketiga, jadi yang kedua, bersyukur atas kehidupan yang kita jalani. Yang ketiga, beriman bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Di dalam Ulangan 31 ayat 8, di sana dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Seperti bangsa Israel. Siapa sih yang dapat menghalangi bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan? Tidak ada. Kalau Tuhan sudah berkehendak, terjadilah. Segala sesuatu bisa dilewati oleh bangsa Israel. Masalah ekonomi bisa dilewati, Tuhan memberkatinya dengan mana dari surga, dengan burung puyuh. Apalagi kesulitannya dengan dihadang pasukan yang kuat seperti Goliat, bangsa Israel bisa melewati. Apapun pergumulannya, bangsa Israel bisa melewati. Sehingga bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu sebagai contoh, kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan. Kehidupan kita harus mempunyai iman dan pengharapan kepada Dia. Seperti tadi di awal saya sudah singgung, terus katakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, dan hal-hal yang memberkati. Karena itu bagian dari iman kita, supaya kita bisa mekar di masa-masa yang sukar.
Jadi mari kita bersama-sama belajar. Kita melakukan 3 hal yang sudah saya sampaikan. Tetap mendekatkan diri dengan Tuhan, bersyukur akan kehidupan yang kita jalani, dan terus beriman bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Biarlah firman ini menguatkan setiap kita. Firman ini menjadikan terang bagi jalan kita. Tetap semangat, taat akan protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran sabda-Mu. Kami tahu Tuhan, ketika kondisi yang kurang menguntungkan, saat-saat seperti ini kami dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran sabda-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah Tuhan pakai di dalam setiap pekerjaan, keluarga, dan pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kembali Tuhan syafaat kami untuk jemaat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau akan menolong mereka, terlebih untuk memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga boleh melalui hari-hari ini dengan penuh rahmat Tuhan, penuh dengan kasih sayang Tuhan. Kami bersyukur untuk beberapa saudara kami yang boleh dipulihkan oleh Tuhan, boleh disembuhkan dari sakit penyakit. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mencukupi segala kebutuhan keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sepekan kegiatan anak-anak-Mu, baik yang di perusahaan, baik yang di karyawan swasta, sebagai pendidik, sebagai pelajar, mahasiswa. Tuhan, sungguh hanya kepadamu lah kami menyerahkan saudara-saudara kami ini, diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, baik secara ekonomi, secara Tuhan kesehatan. Bapa, kami terus mohon Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di masa pandemi ini Tuhan. Terus kami berdoa, semakin hari Tuhan biarlah akan Tuhan tolong setiap rakyat Indonesia yang saat ini terpapar oleh karena COVID-19. Engkau akan pulihkan mereka Tuhan, Engkau akan sembuhkan mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Engkau memberkati setiap kebijakan yang ada, sehingga di masa pandemi ini Tuhan, pertolongan-Mu adalah yang paling kami perlukan Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa untuk setiap kebijakan, biarlah menjadi berkat bagi Tuhan seluruh bangsa Indonesia. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk lingkungan kami masing-masing di wilayah RT kami ya Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin kami, memberkati segala sesuatu yang dilakukan di tengah-tengah bangsa kami dan lingkungan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang bersyukur kalau pagi hari ini kami juga akan mempersembahkan syukur kami melalui persembahan perpuluhan maupun persembahan syukur. Tuhan, kami percaya memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam pekerjaannya, bahkan di dalam segala sesuatu yang diusahakannya. Terima kasih Tuhan, kami akan menyerahkan doa dan seru kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mengadakan tangan kita di hadapan Tuhan, kita memohon berkat dari Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita akan bersama-sama memohon berkat dari Allah. Kita akan bersama-sama meninggalkan persekutuan ini dan kita akan beraktivitas kembali. Oleh sebab itu, biarlah berkat yang datang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mulai pada seluruh kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang kau beri Bapa ini, Tuhan angkatkan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, dan silahkan untuk mengambil di saat teduh. Amin.